وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. Ahsanallahu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Wa yaqulu al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu in kana ath-thawbu wasi'an faltakhif bih, yakni fi shalah. Di Wali Muslim faqalif baina tarafaihi. Itu hadis berapa? Hadis Wa an 200. Jabir. Ya, taib. Istamir. Wa alahuma. Istamir. Wali Muslimin faqalif baina tarafaihi wa in kana dayyiqan fattazir bih, muttafaqun alaih. Walahumma min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu la yusalli ahadukum fi thawb al-wahid laisa ala atiqihi minhu syai'. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Subhanakallahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Di kitab Bulughul Maram, kitab as-shalah, masih tentu di awal-awal bab syurut as-shalah, syarat sahnya salat. Kali ini di dua hadis, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkaitan dengan pakaian yang mana menutup aurat itu adalah merupakan syarat sah salat, baik fardu maupun sunnah. Menutup aurat merupakan syarat sah salat baik fardu maupun sunnah, dan yang menutup aurat itu adalah pakaian. Hadis Jabir radhiyallahu anhuma dan hadis Abu Hurairah ini radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan di dalamnya ada pembahasan berkaitan dengan ath-thawb, yaitu pakaian, berkaitan dengan pakaian, dan juga perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal berpakaian dalam salat. Jadi tidak hanya masalah pakaian semata, melainkan korelasi antara pemakaian pakaian dengan salat. Ya, jadi ini tidak masuk ke kitab Al-Libas wa Zinah, karena ada nanti kitab Al-Libas wa Zinah, yaitu kitab pakaian dan perhiasan. Itu beda lagi urusannya. Jadi hal yang merupakan fiqih di bab, di pembahasan pakaian dan perhiasan, itu beda hal dengan pembahasan pakaian yang ada di masalah salat. Sebagian perhiasan kharijus shalah itu berbeda dengan perhiasan dakhilus shalah. Perhiasan yang antum pakai di luar salat itu ada pembahasan tersendiri. Adapun perhiasan yang dipakai dalam salat
Itu juga ada pembahasan tersendiri. Saya kasih contoh. Antum pakai cincin akik, itu perhiasan bukan? Taib. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan itu sunnah, ada yang mengatakan itu mubah, ada yang mengatakan itu sunnah muqayyadah dengan kebutuhan. Beda-beda pendapat. Tapi pembahasan tentang sunnah atau tidaknya pakai cincin itu apakah masuk dalam bab perhiasan perpakaian atau dalam bab perhiasan dalam salat? Pakaian. Ya. Sehingga cincin ini bukan sesuatu yang mu'tabar dalam masalah zina dalam salat, dalam masalah berhias dalam salat. Itu masuk dalam bab lainnya. Taib, pakaian, thawb. Apakah dia masuk pembahasan pakaian nih, Pak? Masuk pembahasan tentang berpakaian atau tentang salat? Dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Namun kalau misalnya dikatakan, apa hukum memakai pakaian yang dicelup dengan warna za'faran asli berwarna merah? Halal atau haram? Makruh atau haram gitu misalnya. Pembahasan ini masuk dalam pembahasan salat atau pembahasan pakaian? Pakaian, oke? Paham di sini, kawan? Taib. Kemudian kalau kita katakan kain sutra itu perhiasan atau bukan? Perhiasan. Dia masuk nggak dalam bab pakaian dan perhiasan? Masuk. Tapi ketika dibahas apa hukum keabsahan solat orang yang memakai pakaian sutra dalam solatnya, laki-laki, ini masuk dalam bab pakaian dan perhiasan atau masuk dalam bab solat? Bab solat. Dan masuk dalam pembahasan perhiasan dalam solat. Seperti itu. Taib. Peci rajut misalnya, baik rajut manual atau pakai mesin atau semisalnya. Taib, peci rajut ini hukumnya apa? Mubah. Taib, ketika dia dipakai untuk ke masjid untuk sholat sebagai perhiasan, dia hukumnya masih mubah atau enggak? Enggak. Melainkan apa hukumnya? Terirtiqa atau terangkat menjadi sunnah. Ya. Maka ini masuk dalam bab az-zinah fi shalah, yaitu perhiasan dalam salat. Begitu. Baik. Kemudian di sini kata Jabir radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, ya. Ini suaranya kenapa, ikhwan? Di sini ada masalah di sini. Lagi di setel. Oke. Ya mudah-mudahan enggak masalah insyaallah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari bahwasanya Nabi SAW bersabda kepadanya, in kana ats-tsaubu wasi'an faltahif bih. Apabila kain itu lebar, maka berselimutlah, iltihaf, berselimutlah dengannya. Yakni fi shalah, yaitu ketika saat salat. Dalam riwayat Muslim, fakhalif baina tarfaihi, maka silangkanlah antara kedua ujungnya. Wa in kana dayyiqan fattazir bih. Tapi jika pakaian itu sempit, maka pakailah sebagai sarung. Kalau antum kesempitan, jadi pakai pakaian yang lebar, panjang, thawb ini wasi', lebar, maka berselimutlah dengannya. Tapi bagaimana caranya? Caranya silangkan antara kedua ujungnya. Gimana? Silangkan antara kedua ujungnya. Ada pakaian lebar, wasi', lebar, antum itu bisa menutup semua tubuh antum. Nah, khalif ini adalah, ini misal pakaian lebar gini, di belakang antum giniin, silang, gitu. Nah, ini khalif baina tarafaihi. Taraf ini ujung pakaian. Jadi pakaian yang maksud bukan pakaian kayak gini, bukan. Dia seperti kain lebar gitu loh. Thawb, ya kain lebar. Nah, kayak kain ihram, model seperti itu. Ya, tapi kain ihram kan dia ada dua, ada rida, ada izar. Enggak, ini wasi', mencakup semua tubuh bisa. Ya, jadi tinggi pakaiannya dan juga lebar. Maka antum giniin ke belakang, kemudian yaitu apa? Khalif baina tarafaihi. Yang sebelah sini antum giniin ke bawah ketek sini ke sini. Ya. Namun kalau misalnya dayyiq, dia bukan wasi', melainkan dayyiq yaitu sempit.
Berarti tidak seluas tadi, dia sempit. Nah, kalau sempit itu kan posibilitas kelihatan auratnya mungkin gitu loh. Dengan pakaian yang model seperti ini. Maka fattazir bih, maka cukup antum jadikan apa? Sebagai izar, bagian bawah saja menutupi surrah dan rukbah, menutupi pusar dan sampai lutut gitu loh. Faham gak ikhwan? Enggak faham karena apa? Karena kita sekarang pakai pakaian punya banyak. Jadi hadis ini mungkin tidak berlaku secara kenyataan di kehidupan sehari-hari kita. Bahkan orang fakir miskin pun ya punya pakaian gitu loh. Enggak seperti ini pakaiannya, tapi kita penting untuk membahas hadis ini. Tetap kita bahas ya. Di sini lihat kata Nabi SAW masih di hadis Jabir, in kana thawbu wasi'an faltahif bih. Kalau misalnya yang antum punya dari izar atau rida. Izar atau rida. Jadi gini ikhwan. Pahami baik-baik bahwa saya pakaian itu kan ada izar, ada rida, ada izar, ada qamis. Ini namanya thawb. Thawbun. Thawbun itu thawb adalah apa? Pakaian. Thawb itu pakaian. Ada pakaian atas namanya rida. Ada pakaian bawah namanya izar. Ada pakaian yang terjahit namanya qamis, gamis. Itu belum lagi bantolun dan seterusnya, itu ada di zaman sekarang. Tapi di zaman ketika itu imma ini. Gitu loh. Nah, namanya rida. Rida itu berarti pakaian atas. Ya, pakaian atas. Jadi ikhwan, qamis itu apa? Ini rida sama izar ini sama lah gitu loh. Satu model, cuma rida buat atas, izar buat bawah. Paham enggak? Kalau misalnya qamis itu gamis. Yang kayak antum melihat ustaz-ustaz pakai gamis, ya gamis. Ya daster, tapi ya bukan daster buat perempuan, tapi daster juga bahasa Arabnya qamis juga gitu loh. Faham? Kalau yang ini bukan qamis ini. Shirt ya itu kaos ini enggak ada, zaman dulu enggak ada kayak ini pakaian seperti kita ini. Ya celana juga ketika itu enggak ada seperti ini. Ya mungkin ada, cuman bentuknya enggak sebagus sekarang. Jadi ketika itu rida, izar, qamis. Rida sama izar itu pakaian lebar. Rida itu untuk atas, izar itu untuk bawah. Paham gak sih ikhwan? Kayak misalnya antum kalau umrah, antum akan dibekali oleh travel antum 2 helai. Ya enggak? Coba siapa yang udah pernah umrah ya ikhwan? Dari karyawan sini ikhwan, coba. Angkat tangan ya, udah pernah umrah? Selain antum doang? Semoga yang lain tertular. Antum harus punya prestasi sehingga bisa umrah insyaallah. Antum umrah. Sama, insyaallah antum umrah insyaallah. Ya, tapi jangan sering ngaji panah nanti ya. Nah, jadi nanti travel itu akan memprovide untuk antum 2 pakaian. Dia berupa pakaian lebar tanpa jahitan. Ya, dua helai. Itu dua-duanya sama ukurannya biasanya. Bisa dipakai yang manapun, bisa dipakai sebagai ini atau sebagai ini. Sebagai ini atau sebagai ini. Ya. Jadi kalau antum pakai di atas namanya apa? Rida. Kalau pakai di bawah namanya izar. Sarung yang sekarang, sarung itu bahasa Arabnya apa? Sarung. Masa ana harus sebutin merek terus harganya terus nomor WhatsApp? Izar. Sarung itu apa? Izar. Izar itu apa? Sarung. Oke. Nah, sarung itu kan izar untuk menutupi apa? Bagian bawah. Gitu loh. Itu paham dulu. Terus qamis itu pakaian yang tersulam atau terjahit. Qamis pakaian yang terjahit dan menutupi bagian atas sampai ke bawah. Entah itu sampai ke bawah banget atau sampai ke lutut atau gimana lah, itu namanya qamis. Itu namanya qamis. Jadi gamis itu dari bahasa Arab, dari kata qamis. Nah, thawb itu kemungkinan thawb ini imma dia izar, rida atau izar atau qamis. Oke? Nah, tapi kata Nabi, kalau misalnya pakaian antum luas, lebar, faltahif bih, maka berselimutlah dengannya. Kira-kira apakah ini yang dimaksud rida, izar atau qamis? Kata Nabi, kalau misalnya thawb pakaian antum
itu lebar, maka antum pas sholat berselimutlah dengan pakaian itu. Paham enggak? Apakah ini rida atau qamis, rida atau izar, atau ini adalah qamis? Yang mana yang maksud Nabi SAW? Yaitu pakaian rida atau izar, bukan yang qamis. Karena qamis itu jahit, nggak bisa dia dijadikan selimut, ya enggak? Begitu ya. Nah, faltahif bih, yaitu jadikan dengan satu pakaian itu, dan itu luas tinggi, maka jadikan izar dan rida sebagai itu. Misal antum nggak punya pakaian lain, nggak ada pakaian. Misal saja dirampok atau na'udzubillah min dzalik kebakaran, misal saja. Maka yang tersisa pada antum hanya selimut. Lebar nggak, ikhwan? Lebar. Maka selimut ini bisa selimut yang warna putih hitam tuh loh, yang kayak buat penjara atau gimana tuh. Nah itu selimut tersebut, kalau misalnya antum jadikan sebagai selimut gini buat sholat, kira-kira nutupin aurat gak? Nutupin tubuh gak semuanya? Nutupin. Maka itu yang dimaksud. Kalau antum punya pakaian yang luas kayak gitu, maka faltahif bih, faltahif baina tarafai, yaitu selimutilah dengan cara fakhalif baina tarafai, faltahif bih, yaitu berselimutlah dengan itu di dalam sholat. Faham di sini? Ini menunjukkan bolehnya seseorang ketika sholat dia untuk pakai pakaian lebar, walaupun dia udah pakai baju nih, dia pakai pakaian selimut karena kedinginan, terus dikurung gini badannya, maka ini boleh. Faham di sini, ikhwan? Misal kita rihlah ke mana yang ke Lembang misalnya, dinginnya masya Allah, ya sangat dingin dan masih dan lagi hujan. Kemudian salat subuh, dinginnya luar biasa, nggak ada perapian kemudian. Maka beberapa dari antum salat berjamaah misal di hotel, ada hotel di mana ya kira-kira? Di masjid lah, atau jangan di masjid, mungkin lagi safar atau gimana? Ya di losmen apa? Villa, ya di villa. Di villa maka salat berjamaah. Sebagian dari antum menggigil kedinginan, akhirnya dia pakai apa? Selimut, blok gini. Maka kalau mengacu pada hadis ini hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Begitu. Ya wallahu alam. Apakah dia harus pakai khimar? Jilbab? Boleh enggak? Hah? Cowok, iya, boleh enggak? Enggak boleh, kan gampang tinggal jawab aja enggak boleh lagi gitu kan. Antum masih ragu apa jangan di rumah antum pakai jilbab, jangan-jangan kok jawabnya ragu banget gitu. Fakhalif baina tarafaihi, maka silangkanlah antara kedua ujungnya. Jadi begini. Tapi jika ia sempit, nah misal saja kebakaran, antum enggak ada pakaian kecuali hanya seutas sarung atlas yang harga 75.000 dan bisa antum beli dari ana. Nah, itu misalnya ketika itu antum cuma pakai itu. Oke. Mau berselimutkan dengan itu enggak cukup. Cukup enggak kira-kira? Enggak cukup, ikhwan, enggak cukup. Pakai sarung cuma segitu. Sarung paling cuma sampai sini, sampai kaki doang. Ke atas enggak cukup. Ya, ngeringkuk ya bisa, tapi kan sholat harus berdiri. Maka kalau memang tidak ada pakaian lain, apa kata Nabi SAW? Wa in kana dayyiqan fattazir bih. Dan ini sempit, maka fattazir bih. Maka fattazir bih, yaitu jadikanlah itu sebagai apa? Sebagai sarung. Sebagai sarung. Ya. Jadikanlah itu sebagai apa? Sebagai sarung. Itu kata Nabi SAW. Berarti boleh kita di sini dalam keadaan darurat untuk apa? Untuk hanya pakai bawahan. Paham nggak? Atasnya nggak ada. Gimana? Paham nggak antum? Berarti bagian dada, pundak itu kosong akan pakaian. Dan hanya di antar pusar sampai bawah saja. Nah, ini para ulama kemudian nanti jadi berbeda pendapat di antara mereka. Betul, sepakat semuanya bahwa satrul aurah atau sitrul aurah, menutup aurat itu wajib. Dalam salat menutup aurat itu wajib. Dan auratnya laki-laki di mana? Antara pusar sama lutut. Nah,
Tapi kata Nabi tadi makanya wa in kana dhayiqan fattazir bih. Kalau misalnya sempit maka ittazir bih, pakai bawahan saja. Untuk menutupi apa? Menutupi aurat. Hanya saja bagaimana dengan menutup al-atiqain, yaitu dua pundak ini? Menutup dua pundak ini. Para ulama beda pendapat mengenai hukum menutup pundak dalam salat. Pendapat pertama, hukumnya wajib menutup kedua pundak dalam salat kalau dia mampu. Menutup pundak dalam salat kalau dia mampu hukumnya wajib. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau misalnya tidak mampu, wajib enggak? Tidak. Dengan dalil hadis ini, yaitu wa in kana dhayiqan fattazir bih. Kalau misalnya dia sempit, enggak ada, bahannya segitu doang dan antum enggak ada pakaian lain, maka jadikan izar saja buat bawahan. Ini berarti lepas, enggak ada pakaian. Karena tidak mampu mendapatkan pakaian lain. Ya, ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan juga sebagian dari ulama salaf dan seterusnya. Namun di pendapat ini juga ada tambahan bahwasanya dalam riwayat Imam Ahmad, ya, beliau menjawab boleh untuk membuka atau meninggalkan pakaian yang menutup kedua pundaknya di salat sunnah. Adapun di salat wajib untuk menutup pundaknya. Ya, ini pendapat pertama, pokoknya pendapat pertama apa? Wajib menutup pundak. Maksudnya ini loh, bagian atas ini wajib tertutup bagian atas. Ya. Ketika lagi salat, itu wajib. Kalau misalnya mampu mendapatkan pakaiannya. Oke, paham di sini, ikhwan? Pendapat kedua, tidak wajib menutup kedua pundak saat salat, melainkan itu hanya mustahab, hanya anjuran. Yang wajibnya adalah menutup aurat, dan pundak bukan aurat. Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan lainnya. Dan Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Majmu' bahwasanya ini pendapat jumhur ulama. Ya. Taib. Pendapat kedua ada kebenaran, namun yang lebih rajih dan wallahu alam ya pendapat pertama. Pendapat pertama bahwasanya wajib menutup pundak, ya bagian atas, ya tubuh bagian atas ditutup, wajib hukumnya. Ini akan menjadi bahan pertanyaan ya kawan. Suatu saat mungkin antum melihat wali-wali majdhub. Wali-wali majdhub itu wali-wali yang setengah gila, setengah lagi sinting. Jadi enggak ada benar-benar itu orang. Nah, ini yang seperti ini kadang salat enggak pakai baju atas. Mungkin dia pakai sarung. Itu pun kadang bodongnya kelihatan. Auratnya bawahnya juga kelihatan. Taib. Sekarang dia pakai sarung tapi auratnya ketutup. Ya. Apakah ini bisa menjadi alasan bolehnya untuk enggak pakai baju ketika salat? Paham enggak ikhwan di sini? Kalau antum jawab pendapat Imam Malik, Syafi'i, enggak pakai baju itu mustahab. Ya ini juga orang ya gimana kalau kita berfatwa seperti itu? Orang akan bermudah-mudah dan menganggap bahwa saya wali ini benar wali, dia tahu masalah khilafiyah, dia memakai mazhab dan seterusnya. Boleh kok kayak itu? Kita bilang enggak boleh. Yang sahih adalah enggak boleh. Loh kok enggak boleh? Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kan itu bukan aurat, kenapa harus ditutup dalam salat? Ngerti enggak alurnya di sini? Bagaimana menjawabnya ikhwan? Setelah kita katakan wajib untuk pakai atas supaya pundak ketutup, wajib ya sebagai adab ya dalam salat itu wajib. Kalau kemudian ditentang, yang wajibkan satrul aurah, menutup aurat, sementara dada, pundak itu bukan aurat, kenapa harus antum wajibkan? Maka kita katakan bahwasanya yang tadi kita sebutkan, antara auratus shalah dengan aurat kharijus shalah itu ada perbedaan, ikhwan. Ya, aurat kita, aurat laki-laki antara pusar dan lutut, betul. Tetapi dalam salat maka lebih luas daripada sebatas aurat
di luar salat. Melainkan aurat, hal yang aib dalam seseorang ketika dia tidak pakai baju ketika salatnya. Coba pakai logika dan nazar yang sahih serta fitrah salimah dah. Antum kerja di Taifah, ada seragam, oke. Anggaplah hari Jumat bebas seragam. Hari Jumat bebas seragam nggak, Ivan? Nggak. Misal hari Jumat bebas seragam, bebas baju pakaiannya. Antum mau pakai pakaian apa, batik, silahkan. Di antara antum ada yang pakai pakaian Teletubbies misalnya. Boneka-bonekanya itu datang gitu. Dia di dalam boneka Teletubbies dia jalan ke Taifah. Ini Hanoman dari mana coba? Itu satu. Ini orang kenapa? Yang satunya kemudian datang ke Taifah kerja, cuman pakai katok. Kemudian baju atas nggak ada, dadanya kelihatan, pondoknya kelihatan, naik ke atas. Kemudian, loh, antum, astagfirullah, antum kenapa nggak pakai baju, akhi? Ada apa dengan antum? Kebanyakan mabuk madu atau gimana antum? Antum nyampur madu sama bodrek, gimana antum? Kok bisa kayak gini? Enggak, akhi, ana hanya menerapkan hukum fikih. Loh, kok gimana? Ini kan bukan aurat, kenapa antum harus protes? Faham nggak jalan di sini? Hatta itu bukan aurat. Tapi bukan suatu adab yang dengan fitrah salimah antum kerja tanpa ini. Kuli aja masih pakai pakaian loh. Tukang parkir ilegal yang ada di tepian jalan aja itu siang-siang nutup semua aurat, bahkan nutup kepalanya ditutup sama dia. Supaya nggak hitam walaupun udah terlanjur hitam. Tapi ditutup. Antum kerja beneran formal digaji baik-baik malah kayak gini. Maka kemudian menggugat dia, nggak bisa. Anda menjalani hukum Islam. Masya Allah, hukum Islam. Gimana? Gimana Pak Andik ada? Boleh antum coba loh sekali-kali di sini. Mungkin Mas Aga mungkin bisa memperlihatkan bulu dadanya, gitu sangat. Ya gitu kan? Datang kerja nggak pakai baju, cuma pakai celana doang, pakai sarung lagi. Ya, datang. Kira-kira relevan nggak? Pasti nggak relevan. Ini kerja loh, muamalah bainan nas. Muamalah antar manusia. Gimana dengan Allah Azza wa Jalla? Harus lebih baik lagi performa dan hayahnya. Makanya kita katakan wajib. Ketika antum bisa mewajibkan supaya pakai pakaianlah di kerja ini, maka dengan salat wajib aula. Qiyas aulawi. Qiyasul aula, ya, begitu. Itu jawabannya. Maka wali-wali majdzub yang ada di video-video rekaman itu yang sholat nggak pakai baju, itu diberi uzur nggak? Diberi uzur karena majnun itu ma'dzur. Majnun itu diberi uzur gitu. Terus pengikutnya yang cium tangannya apa? Ini asyaddu jununan. Lebih buruk lagi ke majnunannya. Ya. Taib. Kita lanjut ke hadis berikut, fadhal. Qala rahimallahu libasul mar'ati fi shalah wa an ummi Salamah radhiyallahu anha annaha sa'alatin nabiy sallallahu alaihi wasallam atusallil mar'atu. So ini sebentar. Ini tadi ada hadis yang sebelumnya. Hah? Enggak ada di kitab. Hah? Oh iya, taib. Di sini ini yang jadi dalil larangan atau wajibnya untuk apa? Untuk sholat memakai apa? Pakaian atas. Wajib jika ada apa? Jika mampu, jika ada pakaiannya. Kata Nabi SAW, ini terlewati tadi. La yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laisa ala atiqihi minhu syai'. Janganlah salah seorang dari kalian sholat dengan satu helai kain sementara kain itu tidak tersampir di atas pundaknya sedikit pun. Jadi harus ditutup sampai sini. Begitu. Tapi bagaimana kalau dalam setelah tawaf? Setelah tawaf. Antum ketika tawaf, ketika melihat Ka'bah, ya, antum sudah mulai apa? Ittiba' namanya. Apa itu ittiba'? Membuka bagian kain ihram, dibuka, dilipat di sini, dan ini kelihatan. Gimana? Paham gak ikhwan? Pernah lihat gak orang pakai itu? Ini kelihatan. Nah ini namanya ittiba'. Nah itu selama tawaf itu ittiba'. Kemudian selesai tawaf 7 kali putaran. Setelah itu dia sholat di dekat makam Ibrahim atau sekitar itu. Dan ketika sholat ini ditutup lagi.
Karena ada perintah untuk apa? Nutup, gitu kan? Tapi kalau misalnya keceplosan atau kelupaan, maka tidak apa-apa. Kita katakan ini kewajiban yang kalau dia lupa diberi uzur. Ini kewajiban yang kalau dia melanggar tetap sah salatnya. Faham gak ikhwan? Karena apa? Karena tidak membuka aurat secara hakiki. Tetap sah salatnya. Kalau ada seseorang laki-laki, dia salat dan pakai kemben. Tahu kemben ikhwan? Kemben itu apa? Kemben apa kemben? Kemben. Ngerti gak itu apa? Laki-laki salat pakai kemben. Enggak usah dicari di Google. Aurat. Oh. Hah? Sarung di ini. Enggak mesti sarung sih. Kain lah. Kain gitu. Biasa cewek yang pakai. Dia pakai kemben. Yang di sungai-sungai itu. Ya, kayak gitu-gitulah. Allahu Akbar. Di masjid. Ini kalau di masjid sunnah, kita akan beri uzur, ini majnun. Tapi kalau antum di masjid hijau, di masjid kalangan sebelah, wali. Wali ini. Wali. Iya, karena kewali, mereka itu kewali. Pikirnya kewali. Nah, kalau misal seseorang salat pakai kemben, maksudnya istihza, maka bisa aja murtad dia. Ya. Hati-hati tuh, konten kreator itu kan banyak macam-macam itu. Salat dihina-hinakan, dicanda-candain, dijadiin konten kreator demi cuan. Itu khawatir bisa murtad dengan itu karena menghina syariat Allah. Ya. Seperti itu. Itu bukan sebatas tidak sah lagi salatnya. Kalau dia memang maksudnya adalah untuk melecehkan salat, maka dia bisa keluar dari Islam dan harus taubat dari itu. Baik, hadis berikutnya, fadhil. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha salatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam atusallil mar'atu fi dhir'in wa khimarin bi ghairi izarin qala sallallahu alaihi wasallam idza kana ad-dar'u sabiqan yughatti dhuhura qadamaiha akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu al-a'immatu waqfah. Baik, ini adalah hadis tentang pakaian perempuan ketika salat. Pakaian perempuan ketika salat. Hadis riwayat Ummu Salamah. Hadis riwayat Ummu Salamah annaha sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atusallil mar'atu fi dir'in wa khimarin bighairi izar?" Apakah boleh seorang wanita salat dengan memakai jubah dan kerudung tanpa sarung? Boleh enggak? Nah gitu. Itu pertanyaan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ad-dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamayhi." Maka kata Nabi, dalam kurung boleh apabila jubahnya panjang hingga menutup punggung kedua telapak kakinya. Punggung kedua telapak kaki itu zahirul kaf, zahirul qadam, yaitu bagian atas kaki antum itu maksudnya. Karena bagian bawah itu enggak harus ditutup, Oke. Lihat di sini pakaian buat istri antum, misalnya istri antum bertanya ke antum muftinya, ya, maka bertanya dia, ya wahai sayangku, bolehkah seorang wanita salat hanya memakai gamis? Dir' ini gamis, ikhwan, memakai gamis dan khimar itu kerudung, bukan cadar. Ingat ya, udah pernah kita bahas hadis salat perempuan yang sudah haid itu tidak sah kecuali dengan khimar, dengan kerudung. Kata Nabi SAW. Malah tidak boleh sholat dengan cadar, nggak boleh. Nggak boleh sholat dengan cadar walaupun sah, tapi nggak boleh. Jadi memakai gamis, jumbah, atau bisa katakanlah daster misalnya yang menutupi semuanya, dan kerudung, dan nggak pakai bagian izar. Jadi kalau misalnya ini kan bawah perempuan kan, kalau antum lihat coba. Perempuan biasanya pakai gimana? Istri antum? Kok kelihatan kayak jomblo semua antum? Kalau ditanya kayak jomblo semua antum. Nah di sini perempuan pakai dua hal. Yang pertama apa? Biasanya antum lihat? Atasan bawahan. Atasan itu apa? Itu mukena. Ya mukena itu di sini yang dimaksud dengan apa? Khimar. Enggak? Itu khimar. Jilbab akhwat itu mukena itu khimar.
Tapi dia khimar yang lebar kan? Bukan khimar, bukan jilbab PKS. Kalau jilbab PKS segini doang. Ya. Maksudnya jilbab bukan PKS, ikhwan muslimin lah, akhwat-akhwat itulah yang Nah, kalau ini kan sampai lebar gitu. Bahkan sampai ada yang sampai bawah mungkin. Nah, kemudian kan pakai izar yang bawah tuh loh. Antum bisa enggak caranya untuk pakai izar versi perempuan? Lucu loh. Kita kan kayak gini ya. Sambil dongak terus mulutnya nganga dikit gini. Kemudian kayak gini gitu kan. Lipat gitu. Kalau perempuan kayak gimana ya? Gitu doang loh. Gampang banget itu. Dikitnya pelan gitu doang. Itu kok diginiin juga jatuh itu. Kalau laki-laki kan kenceng, makin valid gitu. Terus dua itu atas bawah. Sah nggak sholatnya? Sah, karena nutupin semua yang wajib ditutupin kan. Nah sekarang kasusnya Ummu Salamah istri antum, misalnya mana ya antum? Sayang, gimana kalau misalnya aku sholat hanya pakai khimar, yaitu jilbab, ya, jilbab, dan hanya pakai gamis atau pakai daster yang maka antum jawab gini, kalau misalnya gamis atau daster tersebut gombrong, nutupin semuanya termasuk bagian telapak kaki, maka nggak apa-apa. Gitu, paham? Paham di sini? Gimana kalau misal bahkan dia tuh cuman pakai khimar, tapi khimarnya itu sampai bawah, sampai nutupin semuanya. Sah nggak? Sah, karena ibrohnya adalah nutup semuanya. Padahal di dalamnya itu dia nggak pakai apa-apa. Ya, nggak tahu juga, nggak kebayang juga ya. Jangan dibayangin, ini lagi belajar soalnya. Ntar pas sampai umrah baru. Gak usah bayangin kalau itu mah langsung ya. Nah, ini seperti hukumnya ya. Jadi kita punya sebutan pakaian tadi ada saub, itu pakaian pada umumnya. Semua pakaian itu saub. Kemudian kita ada rida, ada izar, ada apa lagi tadi? Kamis. Kemudian sekarang ada dir'. Dir' ini kamis. Dir' itu secara bahasa sesuai dengan konteksnya. Kalau konteksnya perang, maka dir' ini tameng. Dir' ini baju besi ya, Fan. Baju besi. Namanya Sirah Nabawiyah apa? Sirah apa? Zirah. Oh. Zirah namanya. Ana enggak tahu malah. Iya. Baju besi. Baju besi buat perang, maka ini adalah dir'. Ya, Nabi SAW pernah menggadaikan itunya ketika berhutang. Dir' namanya. Kemudian kalau dir' dalam konteks perempuan, maka maknanya apa? Komis. Iya gitu. Komis ini daster, itu komis atau gamis yang biasa akhwat sunnah pakai itu komis, itu dir' namanya. Gitu. Nanti istri antum ajarin. Sayang, ini namanya dir' dalam bahasa Arab. Ntar kalau kamu ke toko busana muslimah, tanya ke tokonya, "Ukhti, aku pengen beli dir' dong." Pasti bingung. Kenapa? Karena tidak belajar Bulughul Maram di Thaifah. Gitu. Ini kalau anak komersil ini udah harus bayar nih, panik bayar banyak nih. Iya. Tapi karena kita nggak ada komersil-komersil lain, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya menutupi semua itu, maka khalas, selesai. Salatnya sah. Karena ibrohnya dinutup aurat. Begitu. Baik, lanjut ke hadis berikutnya. Allah fil ghaimi li ghairil qiblah. An Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muzlimah fa ashkalat alaina al-qiblah fa sallaina falamma tala'at asy-syamsu idza nahnu falamma tala'at asy-syamsu idza nahnu sallaina ila ghairil qiblah fa nazalat ayah fa aina ma tawallu fa thamma wajhullah akhrajahu at-Tirmidzi wa dha'afahu. Taib, hadis Amir bin Rabi'ah ini dhaif secara sanad namun sahih secara maksud, secara makna. Ini tentang hukum salat ke selain kiblat ketika terjadi ghaim, yaitu mendung dan semisalnya. Bagi yang enggak mendapatkan petunjuk selain dari langit.
dari peristiwa langit. Matahari, mendung, bulan, nah itu. Gelapnya malam, cahaya di ufuk sana. Itu di zaman dulu seperti itu untuk mencari waktu sholat. Kalau sekarang jelas ada handphone, ada jam, itu khalas Allah permudah. Oke, ini merupakan hal yang harus disyukuri jemaah. Tapi setidak berlakunya apapun hadis di zaman ini, bukan tidak berlaku syariatnya, bukan. Maksudnya tidak terwujud adanya hal yang menjadi konsekuensi hadis di zaman ini, itu bukan berarti kita tidak belajar. Karena mempelajari hadis atau Al-Quran atau hadis, pokoknya mempelajari Al-Quran, hadis, apapun itu, semuanya berkah, berpahala. Apakah antum ketika mempelajari kitab misal kitabnya Ibnu Katsir, An-Nihayatu fil Malahim wal Fitan, atau kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat, apakah nunggu kiamat dulu baru antum belajar? Paham gak maksud sini? Banyak gak hadis, ayat dan hadis tentang tanda-tanda kiamat, tentang surga neraka? Itu happening gak now? Sekarang terjadi gak? Enggak. Walaupun sebagiannya tanda-tanda kiamat sekarang ada, tapi sebagiannya gak terjadi. Mempelajari tentang keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ketika antum mempelajari itu, sedang terjadi enggak? Enggak. Dan besok bakal terjadi enggak di kehidupan antum? Belum tentu, bahkan kemungkinan sepertinya tidak gitu. Mudah-mudahan ya jangan sampai Dajjal keluar di era kita, jangan. Nauzubillah min dzalik. Jadi posibilitas kita ketemu Dajjal, semoga jangan, nauzubillah, ya. Tidak ketemu. Tapi dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad semua mewanti-wanti akan fitnah Dajjal. Gitu loh. Jangan berprinsip ikhwan bahwasanya saya hanya mempelajari apa yang dari syariat ini yang ada aja sekarang, yang enggak terjadi atau yang ini yang enggak terjadi di kehidupan saya enggak mempelajari. Salah. Ini ana kasih sedikit manhaj dalam masalah menuntut ilmu ikhwan, karena mindset itu kadang-kadang meracuni tata cara, meracuni atau merusak cara belajar kita. Ya, karena Anda pernah ngajar di suatu masjid yang besar, banyak orang sunnah di sana tapi malas belajar. Maunya tabligh akbar terus itu. Itu ketika Anda ngajarin fikih tentang keluarga, fikih tentang rumah tangga, itu ada beberapa dari DKM walaupun enggak ngomong langsung tapi lewat wasilah, itu memprotes. Afwan, ini kayaknya enggak relevan dah dengan bahasan kita-kita. Karena kita perlu pembahasan yang terjadi pada diri kita semua. Pertama, ini yang ngomong jomblo atau gimana nih? Ternyata yang ngomong mungkin mbah-mbah mungkin. Tapi kok ngomong kayak gini? Itu satu. Kedua, enggak ada dalam bab syariat, dalam masalah syariat, yang kita itu beralasan dengan hal seperti itu untuk tidak mempelajarinya. Enggak bisa. Harus belajar. Even it's not happening for you now. Hah? Perasaan gue biasa aja. Come on. Iya. Aduh, antum nih kebanyakan main di sawah jadi susah lah. Dengar-dengar kayak gini untuk langsung telinganya kayak apa? Biasa aja lah. Walaupun ini enggak terjadi sekarang di antum, tapi namanya ilmu itu bukan bekal. Boleh jadi terjadi ke depannya, mungkin bukan antum, bapak antum, ibu antum, adik antum, istri antum dan seterusnya. Salah. Jadi jangan, ini menuntut ilmu itu enggak harus saya hanya menuntut ilmu sesuatu yang untuk saya kejadiannya sekarang. Makanya ikhwan, betapa banyaknya dari ikhwan kita itu atau akhwat itu malas ngaji tafsir. Ajaib, malas ngaji tafsir. Mereka bilang, kajian tafsir itu gimana ya? Kayaknya enggak sekarang deh gitu. Saya butuhnya fikih gitu. Taib, antum fikih ngaji, alhamdulillah, bagus. Tapi ketika antum antipati ngaji tafsir, itu ada masalah di hati antum. Hatta antum hafiz Al-Quran. Justru makin besar tanda tanyanya ketika seseorang itu dia menghafalkan Al-Quran, tapi dia malas ngaji tafsir. Tanda tanya besar. Antum belajar Al-Quran itu untuk apa? Kalau ngaji tafsir antum malas atau nggak mau? Begitu. Ya. Ini mindset ini harus diubah. Ilmu ini hatta masalah perbudakan, slavery, masalah al-abd, yaitu masalah al-abd dan al-amah,
budak laki, budak perempuan, pembebasan gimana dan seterusnya. Itu memang tidak terjadi pada kita dan belum tentu terjadi pada kehidupan kita sampai kita wafat. Tapi ilmu ini ada di Al-Quran dan Hadis. Sehingga mempelajarinya ada keberkahan tersendiri. Tidak akan terjadi pada diri kita, bukan berarti tidak baik untuk mempelajarinya. Ini beda dengan ilmu dunia, ya. Antum misalnya mempelajari tentang algoritma Facebook, tapi antum nggak pernah punya Facebook, nggak mau punya Facebook. That's stupid. Ngapain antum mempelajari sesuatu dari dunia yang antum itu nggak ada yang manfaatnya untuk antum. Tapi kalau belajar agama, hatta hal tersebut tidak terjadi pada hidup antum dan nggak akan terjadi sepertinya, itu tetap bermanfaat buat antum, dapat pahala mengisi waktu lillahi ta'ala. Sekarang kalau misalnya antum mempelajari anatomi tubuh penguin dan antum tinggal di Bekasi, coba penguin tinggal di mana ya ikhwan? Kutub utara, kutub selatan. Bekasi dekat planet Mars. Ini jauh banget. Antum ngapain mempelajari anatomi penguin? Gak ada manfaatnya buat antum, ya, kecuali kalau antum mempelajarinya karena ingin mendekatkan diri pada Allah untuk melihat ayat-ayat Allah di penciptaan tubuh penguin ini. Nah, ini baru kaitan dengan agama. Ada pahala di situ. Padahal antum, you will never that penguin, gitu loh. You will never meet him. Him itu loh untuk manusia, ya. Antum tidak akan pernah bertemu dengan penguin, tapi antum melihat ayat-ayat Allah di sini. Itu dan ini pahala, Suf. Sekarang kalau misalnya antum mempelajari tentang perbudakan, hukum-hukum fikih terkait dengan perbudakan, atau hukum-hukum fikih terkait dengan al-qada wa syahadat, yaitu tentang peradilan dan persaksian. Antum gak pernah berkasus, jadi hakim boro-boro. Antum bukan lulusan fakultas hukum, bahkan gak ngerti sama sekali hukum. Tapi ketika antum belajar fikih itu, antum melihat di sini ayat Allah, hadis Nabi, penjelasan fuqaha tentang hadis Nabi dan ayat Allah berkaitan dengan masalah perhukuman, pengadilan. Di sini ada persaksian dari antum betapa syariat ini masya Allah indahnya. Ada nggak nilai pahala di situ, ikhwan? Ada nilai pahala. Sekarang masalah seorang yang ketika dia sholat, nih di zaman Nabi, muskilahnya orang ini nggak punya jam, nggak ada jam ketika itu, dan nggak ada laptop, nggak ada internet. Mereka hanya mengandalkan apa? Bagaimana perilaku benda antariksa. Dah gitu. Itu cara mereka untuk mengetahui kapan waktu sholat. Enggak ada timer. Taib. Apakah hal tersebut terjadi sekarang? Kesulitan itu? Enggak terjadi. Mungkin misal terjadi ketika antum tersesat di padang pasir. Mungkin terjadi ketika antum tersesat di tengah hutan belantara. Mungkin. Tetapi kapan antum mau ke padang pasir? Kapan antum mau ke hutan? Antum enggak suka tinggal di Bekasi? Apa Bekasi nggak cukup buat antum? Nah, kan nggak terjadi. Tapi antum mempelajari ini berpahala nggak, ikhwan? Berpahala. Hadis Nabi, ya. Jadi hadis Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu ini ada pengen membenahi banyak mindset sebagian dari kita, karena ngapain sih kita lebih begini? Subhanallah, jangan salah. Pokoknya jangan pernah salah, jangan pernah meremehkan ilmu agama, ya. Anda masih ingat sekali waktu Anda belajar Al-Mulakhas Al-Fiqhi karena Syekh Shalih Al-Fauzan, itu adalah kurikulum yang dipakai di pesantren Al-Irsyad dulu. Sekarang nggak tahu apa. Tapi dulu kita fikih SMA tuh pakai itu, dan itu termasuk tinggi kelasnya. Maksudnya untuk anak SMA itu termasuk masya Allah gitu. Kita waktu itu mempelajari Kitabul Buyu' tentang jual beli, ikhwan, tentang pergadaian itu nggak ngerti loh. Pinjam minjam, penggadaian dan seterusnya nggak ngerti kita. Maksudnya nggak ngerti di sini dalam artian itu enggak terjadi pada diri kita. Emang ada santri menggadaikan barangnya? Enggak ada, enggak kepikiran bahkan. Mungkin minjem iya. Kemudian tentang luqatah. Tahu enggak luqatah apa? Barang temuan, pungutan. Hukum-hukum itu kan ada di situ. Antum nemu apel di jalan, boleh enggak antum ambil gitu loh. Antum nemu apel di kulkas, di toko buah, boleh enggak antum ambil? Ah, itu kan beda, itu mana luqatah bukan kan beda itu. Taib. Tentang masalah pegadaian, rohan dan seterusnya. Itu yang ngajar kami ketika itu Ustaz Nizar. Ustaz Nizar Sa'ad Jabal, kan dekat sini orangnya. Ya, Ustaz Nizar tahu Ustaz Nizar?
Ustaz Nizar Sa'ad Jabal. Itu beliau ngejelasin, masya Allah beliau ketika itu ngejelasin sampai kita paham, masya Allah. Tapi kita nggak ngapa-ngapain gitu loh. Maksudnya ini hanya ilmu, prakteknya kita nggak bisa praktek karena kita di pesantren. Cuman ini kebaikan tetap, gitu. Ini kebaikan tetap, ya. Ya gini, itu hal-hal yang Anda pengen sadari untuk sebagian dari kita yang salah ya dalam masalah ini. Nah, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudhlimah. Kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam yang gelap. Fa ashkalat alaina al-qiblah. Maka di sini masalah. Masalah apa? Masalahnya adalah kami bingung menentukan arah kiblat. Muskilah. Kiblatnya muskilah. Yaitu arahnya yang mana enggak tahu. Fa shallaina, lalu kami salat. Falamma tala'ati syamsu idza nahnu shallaina ila ghairil qiblah. Maka ketika matahari terbit kami baru sadar ternyata semalam kami salat tidak ke arah kiblat. Enggak ke arah kiblat. Fanazalat, maka turunlah ayat fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Maka turunlah ayat yang maknanya maka kemanapun kalian menghadap maka disitulah wajah Allah. Hadis ini dhaif. Tapi secara makna dan fikih hadis ini bisa menjadi sandaran. Arti secara makna dalam dhawabit fiqhiyah, makna ini makna yang dijadikan sandaran dalam fikih. Ya, jadi seorang mukmin ketika dia tidak bisa mengetahui arah kiblat, maka pertama wajib untuk berijtihad untuk mencari arah kiblat. Ya. Wajib berijtihad, mencari tahu. Kalau ternyata qadarullah udah berijtihad ternyata salah arah, maka salatnya sah. Wala i'adah, tidak mengulang salatnya. Tidak mengulang salatnya. Namun sebagian ulama mengatakan bahwasanya hal ini diberi uzur hanya khusus di safar. Hanya khusus di safar. Ini menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama ini hanya khusus di safar. Adapun di hadar yaitu di mukim, maka ketika seseorang salah arah kiblat maka dia mengulang. Begitu ya. Bedakan antara safar dengan mukim. Namun muskilahnya kemudian ikhwan. Kenapa wahai para ulama, sebagian ulama nih, mengapa kalian di antara Imam Ahmad, mengapa kalian wahai para ulama rahimakumullah mengkhususkan ini hanya di safar? Sementara di mukim ini enggak berlaku. Artinya kalau di safar antum sudah berusaha mencari tahu tapi ternyata salah. Maka enggak diulang salatnya. Kalau misalnya di hadar, di mukim atau mencari tahu, enggak perlu mencari tahu, mungkin ngikutin orang atau gimana, ternyata salah. Maka antum ulang. Kenapa dibedakan gitu loh? Kata para ulama yang bedakan karena hadis ini konteksnya ketika safar. Itu satu. Kedua, karena illat, sebab yaitu safar tidak bisa dikiaskan dengan hadar, mukim. Karena kondisi safar itu beda. Maka kita katakan untuk poin kedua sepertinya enggak bisa diterima. Karena safar itu sekarang, apalagi sekarang, itu enggak seperti safar di zaman ketika itu. Sekarang safar bisa nanya di mana arah kiblat ya. Mudah sekali. Hatta enggak punya handphone. Taib, faham di sini kawan? Maka dari segi ini, hukum ini tidak berlaku pada safarnya zaman sekarang. Karena illatnya hilang. Karena kita bisa nanya, kita bisa bisa memastikan. Ya, sehingga terwujud kebenaran di mana kiblatnya. Tapi ala kulli hal, wallahu alam, hukum tetap berlaku. Karena masyaqqah safar itu beda tetap enggak bisa disamakan. Kalau misalnya dia tahari dan mencari dari khabar yang thiqah pada orang yang terpercaya, ya,
Pak, di mana arah kiblat? Oh, di sana Pak, di sana saya bisa. Ternyata setelah selesai sholat dia cek, baru kompasnya benar atau baru internetnya nyala, salah arahnya. Maka yang sahih adalah dia tidak perlu mengulang karena masyaqqah safar. Karena kalau dia mengulang ini menyulitkan safarnya, maka dimaafkan. Begitu. Adapun ketika mukim, maka nggak bisa. Dia harus mengulang kalau dia salah, baik orangnya salah memberitahu atau dianya salah ijtihad. Taib, terakhir fadhal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun rawahu Tirmizi wa qawwahu al-Bukhari. Taib, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Apa yang ada di antara timur dan barat adalah kiblat. Apa yang ada di antara timur dan barat adalah kiblat. Apa maksudnya di sini? Di sini ini sesuai konteks. Ini tidak umum untuk semua negara. Karena beliau mengatakan ini ketika di Madinah. Ini hanya untuk penduduk Madinah. Bagi penduduk Madinah antara timur dan barat, ya itu tengah-tengahnya itu adalah kiblat. Makanya di hadis tentang masalah kencing menghadap kiblat enggak boleh. Kata Nabi SAW, walakin syarriqu au gharribu. Tapi kalian menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Ala kulli hal di sini timur dan baratnya Madinah itu yang absolutely bukan kiblat. Melainkan antara itu semua kiblat baru. Makanya dilarang menghadap kiblat ke belakang atau ke depan atau ke belakangnya. Dan itu di dalam bangunan, di luar bangunan, itu larangannya yang lebih sahih. Adapun kalau ke arah kiri, ke arah timur, BAB atau BAK-nya, maka boleh di Madinah. Ke arah barat boleh di Madinah. Kenapa? Karena kiblatnya bukan ke arah timur atau barat di Madinah. Ya. Tidak di arah timur, ke arah barat. Nah, apa maksud dari hadis ini? Antara timur nih misal. Kiblat kita ke arah sana. Kiblat kita mana? Coba di sini. Benar. Pas. Kiblat ke arah sana. Ini misal nih di Madinah. Ini timur, ini barat, misal. Ini timur, ini barat. Ini kiblat ke arah Ka'bah, ke arah Mekah gitu. Kata Nabi, antara timur dan barat adalah kiblat. Paham enggak ikhwan maksudnya? Ini timur, ini barat. Ya. Ini timur, ini barat. Antum kalau misalnya sholat agak melencong ke sana, maka menurut hadis ini sah enggak? Sah. Syukur-syukur antum lurus gitu. Tapi agak melencong dikit sah. Walaupun lebih afdal tahari, tetapi ketika itu ada sedikit melenceng ya itu. Kan gitu enggak masalah. Ini menjadi takhfif buat syariat kita. Ya. Awal-awal tahun 2000-an dulu, mungkin 20 tahun lebih dulu. Ana membaca koran, lupa Ana Republika atau Kompas atau apa, Ana lupa. Itu ada bagian resonansi. Kalau nggak salah Republika apa mana ya? Resonansi kalau nggak salah ada bagiannya. Pokoknya itu ada cendekiawan orang-orang yang berpendidikan gitu, yang mereka membuat tulisan di situ, artikel. Ya, orang-orang zaman ketika itu tuh masih suka nulis, ikhwan, karena rajin baca. Ya, walaupun koran dibaca. Nah itu tulis di rubrik itu biasanya dokter tertentu atau apa gitu. Anda lupa siapa yang menulis ketika itu. Dia mengkritisi dan gagasan tentang masalah kiblat. Dan dia membuat suatu kaidah begini. 1 senti saja kita salah dalam mengarahkan kiblat, 1 senti aja itu akan bisa berefek pada jauhnya jauhnya melencongnya gitu loh. Ada kiblat, sehingga ya secara logika benar juga. Misal kiblat benar gini, lurus gini nih. Ini Ka'bah jauh lurus di sini, sekian puluh ribu kilometer. Nah, kemudian antum melencong 1 senti aja. Kira-kira kena Ka'bah enggak? Enggak bakal, bahkan kena kota Mekah aja belum tentu gitu kan ya. Gitu. Nanti taunya ketarim lagi. Ya kan?
Ntar kalau ke Tarim antum kiblatnya kemana? Ke Habib Umar gitu. Nah, salah gitu. Sehingga ini akan mempengaruhi sholat kita gitu loh. Jawabannya nggak benar. Ini nggak benar ini. Dulu ketika itu anak termasuk yang, oh ya benar juga ya, wah. Ya namanya orang belum tahu ilmunya gitu. Wah. Seandainya beliau, anak nggak tahu lupa siapa namanya. Seandainya beliau tahu hadis ini dan mempelajari hadis ini, maka nggak perlu ada kayak gitu. Mengatakan 1 senti aja melencong dikit itu kan menjadi ribuan kilometer gitu kan ya. Memang logikanya benar. Tapi ternyata Nabi SAW mengatakan ma bainal masyriq wal maghribi qiblah. Pelajari hadis ini. Di Madinah itu ngomongnya. Dan Madinah dengan Jakarta kira-kira dekatan mana dibandingkan Mekah? Jelas Madinah. Nah, Madinah aja yang lebih dekat gitu loh. Itu Nabi SAW mengatakan, antum antara maghrib antara barat dan timur itu kiblat. Antum mau ngadap mana yang penting jangan ke barat, jangan ke timur. Antum melencong dikit itu enggak masalah. Itu maksudnya. Ya. Tetapi tentu ya kalau bisa jangan melencong, kalau bisa kalau udah ditentukan gini ya udah ikutin aja. Ini yang menjadi muskilah juga sebagian dari jemaah, terutama mbah-mbah kakung itu. Ya. Ada yang apa? Salat berjemaah. Dia ngelihat di aplikasi kiblat gitu kan. Taruh di sejadahnya. Tuh, apa kata gua? Agak sini. Ini kurang nih, sini kurang nih. Ntar kita malah ke ini lagi, Zimbabwe lagi gitu loh. Nah, kemudian orang pada sholat sesuai dengan arahan kiblat yang memang sudah dipatenkan oleh masjid gitu kan. Tapi dia agak ke kanan. Tuh banyak tuh yang kayak gitu tuh. Orang tua tuh. Apalagi setelah dulu kasus perubahan arah tuh. Tahun berapa gitu dulu. Itu banyak orang-orang tua tuh saking mereka tuh enggak mau jangan sampai enggak sah sholat saya. Itu ke kanan dikit. Itu kalau ruku mukanya mendekat gitu. Mana bau kopi lagi. Nah, kemudian kalau misal sujud, udah itu. Tinggal dikit, udah tinggal dicium aja bisa itu. Ke kanan. Jadi jempet kita menderita di sebelah kanannya beliau gitu kan. Itu ada yang seperti itu. Ya. Dan Anda menemukan wallahi di depan Ka'bah itu sendiri. Kebiasaan nganan. Jadi hatinya bersih banget karena nggak pernah ngiri, gitu, nganan terus, gitu. Di depan anak itu, gini Ka'bah ini, deket Ka'bah ini, jarak sana sini sampai pagar dari itu Ka'bah, mungkin nggak sana dikit, tapi ini di area Tawaf, di area Tawaf, kita sholat di situ, ya mau subuh apa gitu. Ini jemaah Indonesia nih, ya. Ini Indonesia, ini satu travel lah gitu. Sampingnya juga Indonesia, sampingnya lagi kayaknya pembimbingnya tuh. Tapi pembimbing kan biasa, kadang travel itu pembimbingnya belum tentu ustadz. Kadang orang yang udah punya pengalaman sering ke Makkah Madinah, terus jadi mutawif atau jadi TL gitu kan. Nah, Anda mau negur bapaknya karena Anda lihat sholat bapaknya apa coba? Ini Ka'bah depan sini loh. Dia ngelenceng ke kanan. Ini ke arah hotel. Ke arah hotel dia ngelenceng kanan. Ini Ka'bah. Ya Allah, ini orang nih. Anda mau ngingetin beliau, jangan udah tua deh. Anda ke mutawifnya, Pak, ini bimbingannya. Iya. Kasih tahu tadi beliau nih yang di depan nih, beliau sholatnya itu tadi kita tahu ke kanan. Mungkin kebiasaan kali kita di Indonesia tuh nggak percaya jadi ke kanan. Di depan Ka'bah dia ke kanan juga. Pak ini udah depan Ka'bah, ini nggak ada udzur kalau depan Ka'bah. Gitu. Oh, gitu. Dia diem aja, nggak ngasih tahu ke orang ini, nggak dinasihatin, didiemin, anak nunggu kapan nih. Malah dia ngobrol sama temannya dengan obrolan yang kayak nyindir anak. Ngobrol, lo tahu nggak Pak? Gitu. Dia ngobrol sama jemaahnya di samping anak. Tahu nggak Pak? Kita tuh jangan merasa paling benar gitu. Dulu ada di sini ada Syekh Mahir Mu'aykili itu kan muda tuh. Ada Syekh Sudes, Syekh Mahir Mu'aykili itu salah bacanya di tarawih, terus ditegur sama Syekh Sudes sampai kedengeran tegurannya sama orang-orang. Pas Syekh Sudes baca pas salat, malah Syekh Sudes juga salah. Tuh gitu, makanya jangan merasa paling bener Pak gitu. Ngomong ke samping kedengeran sama anak. Kata kayak gila nih kadang ada susah nih kayak ini. Aduh, udah urusan lu dah. Udah.
Kebiasaan. Sampai di Ka'bah pun masih ke kanan. Saking nggak pernah ngiri tuh, kanan terus dia, subhanallah. Itu namanya white heart, ya. Artinya putih, ya. Seperti itu ikhwan. Jadi kalau misalnya ternyata arah kiblat antum salah, selama kiblat arah salahnya ini adalah bukan kebalik total. Kalau kebalik total kayaknya itu terlalu, ya. Jadi sebaiknya jangan. Atau ke arah yang mungkin terlalu samping sehingga kita ke arah sini, ini kiblat samping ke sana atau ke sana, maka itu kalau masih serong gini itu masih diberi maaf. Tapi itu dengan syarat apa? Sudah berusaha mencari tahu, bukan ngasal. Kalau ngasal ya nggak bisa. Tapi itu pun di safar. Kalau di hadar usahakan betul-betul sesuai gitu loh. Usahakan. Tapi kalau enggak ya khalas. Semampunya aja. Itu yang bisa kita tunaikan dari pembahasan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda dan juga antum. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.